yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi atau penyuluhan edukasi jasa keuangan terhadap waspada investasi ilegal atau pinjol ilegal bodong ya. Karena banyak warga-warga kita atau kita lihat iklan-iklan di TV, banyak kejadian-kejadian ya berkaitan dengan pinjaman ilegal ini. Nah, hubungannya dengan pinjol ilegal ini mungkin ada nggak Bu yang pinjol pinjol di sini? Banyak ya? Karena apa ini? Secara garis besar itu sangat luar biasa bahaya, terutama yang itu kondisinya apa ya? Karena data kita dulu mungkin kan sekarang diawasi oleh OJK ya. Kalau dulu sebelum rame yang namanya pinjol ilegal ini banyak memakan korban, terutama ada yang gantung diri dan lain-lain. Makanya dari itu sosialisasi berkaitan dengan pinjol ilegal ini penting ya. Bagaimana caranya yang sudah terlibat mungkin akan dijelaskan oleh dari OJK, cara mengatasinya dan lain-lain ya. Saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Dewan telah sudi untuk bisa menginjakkan kedua kakinya di kampung kita, di kota kita tercinta ini, untuk mungkin memberikan sedikit pencerahan terkait tentang pinjol. Mudah-mudahan mengenai pinjol yang selama ini memang menyerbak di masyarakat ya Pak ya. Pinjol-pinjol ini mungkin sebagian masyarakat itu banyak yang belum memahami tentang pinjol. Ya, jadi saya juga mengucapkan terima kasih kesediaan daripada Bapak ya untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat kami tentang apa itu pinjol dan bagaimana prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan oleh pinjol itu. Bapak Ibu, bagaimana menggunakan sarana prasarana pinjol ini dengan baik supaya penggunaan dananya tepat? Nanti kita dengarkan dari OJK. Lalu kemudian bagaimana supaya juga Bapak Ibu tidak terkena tipu muslihat dari pinjol-pinjol yang ilegal. Nah, nanti tipsnya kita dengarkan dari OJK. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali acaranya karena memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu semua sehingga ketika nanti ada keinginan untuk meminjam dana dari pinjol sudah bisa tahu apa yang menjadi keuntungannya dan di balik itu ada juga resiko. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan semua nanti materi yang akan disampaikan oleh JK dan jangan hanya sekedar mendengarkan, tetapi benar-benar menjadi pengetahuan bagi Bapak Ibu untuk menjadi lebih waspada pada investasi-investasi yang ditawarkan kepada Bapak Ibu, termasuk pinjaman-pinjaman online yang setiap saat bisa menyapa Bapak Ibu melalui HP yang ada di tangan Bapak Ibu semua. Otoritas Jasa Keuangan itu, sedikit pengetahuan, kita itu dibentuk oleh Bapak Marinus Gea dan juga tim dari Komisi 11 anggota DPR RI pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang nomor 21 ya Pak ya. Kita ini simpelnya atau saya bisa bilang seperti polisi untuk di bidang keuangan, betul. Polisi di bidang keuangan kita yang bertugas ada 3, yaitu kita mengatur, kita mengawasi dan kita melindungi. Kita mengatur, ada yang kita atur yaitu Bapak Ibu tahu juga BRI, BNI, perbankan-perbankan. Kita mengatur perbankan. Yang kedua kita mengatur pasar modal. Yang Bapak Ibu tahu sendiri ada saham, ada leasing, lembaga pembiayaan yang lainnya gitu. Kita mengawasi itu. Yang ketiga kita melindungi. Yang kita lindungi siapa Bapak Ibu? Ya kita semua ini Bapak Ibu.
Kita melindungi kita sebagai konsumen, kita sebagai pengguna dari produk-produk keuangan, ataupun kita tahu di sini Bapak Ibu sekalian paling dekat dengan kartu ATM. Bapak Ibu udah pada punya kartu ATM kan? Kita transfer, kita menyimpan duit, semua segala macam itu diawasi oleh OJK Bapak Ibu. Sekarang OJK dengan adanya undang-undang baru pada tahun ini P2SK ya Pak ya, kita bisa terjun lebih dalam menelisik tentang tema yang kita angkat pada hari ini Bapak Ibu. Tema tentang pinjaman online dan juga investasi bodong. Jadi Bapak Ibu itu kita bisa tahu kalau untuk pinjaman online yang kita perlu ingat adalah tentang camilan Bapak Ibu. Camilan, ada yang tahu camilan? Tahu Pak? Sebelum 10 cemilan. Camilan itu singkatan Bapak Ibu. Camilan itu kamera, mikrofon, dan location. Camilan. Kamera, mikrofon, location, saya ulangi. Jadi apa maksudnya dari ini? Ketika kita download suatu aplikasi pinjol, misalkan Aku Laku, Easy Cash gitu ya, kita akan dimintakan akses Bapak Ibu. Yang pertama mereka nanya, begitu kita lagi buka, akses terhadap kamera kita boleh berikan apa tidak? Oke, kita kasih. Mi-nya itu mikrofon. Kita boleh buat ngobrol sama operatornya supaya kita bisa tahu bahwa ini benar orang beneran. Location yang ketiga location Bapak Ibu. Camilan, kamera, mikrofon, location. Yang ketiga kita benar-benar warga negara Indonesia, benar nggak dia ada di Indonesia. Di luar hal ini kita bisa nyatakan bahwa itu ilegal Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang suka ada diminta kontak ya Bapak Ibu ya. Yang kelima galeri mereka minta atau foto-foto kita, hal-hal privasi kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita suka dengar ada berita, tetangga sebelah tiba-tiba masuk kontaknya ke kita. Misalkan saya punya kontaknya Pak Marinus, tiba-tiba Pak Marinus dapat dapat SMS pesan bahwa Hugo telah melakukan pinjaman online dan tidak mengembalikan pada waktunya. Itu karena kita sendiri yang memberikan akses Bapak Ibu. Pada di saat kita ditanyakan, kita kasih kontak apa tidak, kita kasih galeri apa tidak, foto kita. Karena banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan mereka seperti pemerasan lah Bapak Ibu, atau blackmail. Tuh.